Baik, saya minta kita akan membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul. Terima kasih istri saya. Sekarang ada yang menolong ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Satu ayat saja, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, sebelum sebuah kerajaan yang besar menyerang kerajaan lain, menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan-kerajaan kecil biasanya, kerajaan yang besar itu biasanya akan mengirim utusan, ya, duta-duta, ya makanya gereja kita namanya duta ilahi, itu sebenarnya sudah bagus sekali. Hanya masalahnya sikap kita seperti dutanya ilahi atau enggak, dutanya Tuhan atau enggak. Ya, mengirimkan duta. 2 orang atau 3 orang datang ke kerajaan yang akan ditaklukkan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah biasanya mengapa kok harus mengirim utusan? Karena memberi peringatan, kalau kamu tidak mau takluk kepada kerajaan kami, kerajaanmu akan kami hancurkan. Kalian akan banyak korban jiwa. Jadi maksudnya sebelum, kalau bisa penaklukan itu terjadi tanpa korban jiwa. Tidak banyak korban jiwa. Dalam sejarah dinasti Yuan atau yang kaisarnya terkenal Kubilai Khan mau menaklukkan kerajaan Jawa Dwipa pada waktu itu. Kubilai Khan itu sudah mengirim 2 utusan, saudara, supaya Kartanegara takluk, tunduk kepada kerajaan dinasti Yuan. Apa yang dilakukan Kartanegara, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kartanegara ini malah menyiksa utusan dinasti Yuan. Ya, dicap pakai besi panas. Itu suatu penghinaan. Ya, suatu penolakan dan penghinaan. Ya. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kembali langsung dinasti Yuan memerintahkan persiapan penyerangan besar-besaran, penaklukan kerajaan Jawa Dwipa. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, untungnya yang diserang itu sebenarnya kerajaan Singosari. Nah, untungnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum dinasti Yuan itu menaklukkan Singosari, Raja Kartanegara sudah dibunuh dulu, untungnya. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi tetap pasukan dari Cina ini sudah mendarat, ya, menaklukkan Tuban, kemudian siap meluncur ke Jawa dan akan menaklukkan Jawa. Nah, kadang-kadang saudara, utusan-utusan Tuhan itu ditolak, dihina. Minggu lalu sudah saya sebutkan di YouTube, sangat heboh ya, MKC itu dilumuri kotoran manusia. Tidak hanya dilumuri, tetapi juga disuruh menelan. Kalau belum ditelan, belum dihentikan siksaannya. Nah, itu salah satu contoh, saudara-saudara, penolakan ya kerajaan-kerajaan kecil terhadap kerajaan Allah yang maha dahsyat. Ketika Yesus datang itu, dia sudah mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, sudah di ambang pintu. Bahkan Yesus kadang-kadang berkata, kerajaan Allah sudah datang. Hanya belum terlihat nyata, tapi akan terlihat nyata. Kekuatan kerajaan Allah yang begitu hebat, begitu dahsyat itu akan datang, dan saya dan saudara itu diminta menjadi duta, memberi peringatan dulu. Bahwa akan datang Raja yang maha besar, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, akan segera datang, dan setiap orang yang tidak mau takluk tunduk kepada dia, ya, dia akan berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar.
Bisa terjadi kayak Raja Kartanegara, utusannya dihina ya, diselomoti, disiksa. Itu berarti penghinaan. Tetapi itu menghina utusan itu, saudara, itu menghina yang mengutus. Masalahnya menghina Kubilaikan, makanya mereka langsung mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Singosari. Nah, itu gambaran, saudara. Jadi yang perlu kita percaya diri di dalam penginjilan, walaupun banyak orang sekarang itu nyalinya menjadi kecil ya, ketika gereja kita mengusung penginjilan itu nyali kita, aduh Pak Tri, saudara adalah utusan raja di atas segala raja. Ya, ada kekuatan yang besar dan kerajaan Allah itu sudah datang dan akan datang. Itu selalu pergumulan di dalam Alkitab seperti itu. Ya. Ya, apakah kita ini sudah diselamatkan? Iya, tapi juga belum. Ya, artinya betul-betul keselamatan sudah milik saudara. Tapi belum karena kita masih terus-menerus jatuh dalam dosa. Ya, kita seringkali kalah dengan godaan. Tetapi kemenangan itu pasti akan terjadi, keselamatan itu pasti akan terjadi. Nah, kerajaan Allah pun demikian, saudara-saudara. Nah, terserah orang, makanya saudara ketika datang, saudara memberi warning, peringatan sebetulnya. Ya, peringatan kepada semua orang. Kalau benar-benar saudara percaya, makanya penginjilan itu bisa terlaksana kalau saya dan saudara kita ini percaya bahwa Yesus itu raja di atas segala raja, kerajaan Allah itu melampaui lebih tinggi dari kerajaan-kerajaan dunia. Dan nanti akhir zaman hanya ada satu raja yang bertahta di alam semesta ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita goyah di dalam keyakinan ini, tidak akan ada keberanian kita menginjili. Karena kita akan memproklamirkan, memberi peringatan semua, kerajaan-kerajaan orang-orang, soal saudara dihina. Makanya ketika gereja-gereja mula-mula dianiaya, Saulus menganiaya gereja-gereja Tuhan, Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena gereja-gereja itu utusan Tuhan. Menghina utusan Tuhan, menolak utusan Tuhan, itu menolak Yesus sendiri, rajanya, saudara. Mengapa engkau menganiaya aku? Orang yang menghina MKC besok akan berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka mengusir cicak tapi akan didatangi buaya. Ini meminjam istilah peperangan dulu KPK dengan Polri ya, cicak versus buaya. Mereka saat ini menolak cicaknya ya, MKC, Saifuddin mungkin ya, ditolak. Tetapi ingat akan datang kekuatan yang lebih gede. Mereka bisa menendang kucing tetapi akan datang singa. Ya. Dialah singa dari Yehuda. James Montgomery, saudara-saudara, penulis buku teologi, dia berkata demikian, jika kita menolak untuk mempercayai Allah atau mempercayai Yesus, maka sebenarnya kita berkata bahwa kita sendiri atau orang lain atau benda lain lebih dapat dipercaya. Itu adalah suatu hinaan terhadap sifat Allah dan adalah kebodohan. Jika kita menolak Dia itu Tuhan Allah, Yesus Kristus, kita pada akhirnya akan menghadapi Dia yang telah kita tolak. Dan kitalah yang akan mengalami penolakannya yang kekal. Orang-orang yang menolak penginjilan saudara, pemberitaan saudara, itu penolakannya sementara. Tetapi mereka akan menghadapi penolakan yang kekal dari Allah Tritunggal. Makanya saudaraku, kasihan, sebetulnya saudara harus berkata kasihan. Kalau orang mau nyebrang, ada mobil kencang, saudara, jangan nyebrang. Stop dulu, saudara kan mesti otomatis gitu. Tapi aneh, kita ini melihat banyak orang akan celaka, ya, karena tanpa Yesus Kristus, tanpa Juru Selamat, dan kita diam saja, teganya. Kadang-kadang kita sadis, nggak mau memberi peringatan. Paling enggak saudara keluarkan dari mulut saudara, beritahukan bahwa Allah mengasihi dia, mengasihi kita orang-orang berdosa. Dan dia sudah datang, mati di kayu salib, bangkit. Bangkit itu menandakan bahwa korbannya diterima. Apa yang dikatakan Yesus bahwa dia hari ketiga bangkit, nanti dia mati bangkit, itu benar-benar terjadi. Dan dia berkata semua yang percayakan selamat, itu juga akan terjadi. Yang tidak percayakan binasa, itu juga akan terjadi. Karena semua yang dikatakan Yesus terjadi.
Ya, itu. Dalam ayat 12 tadi, saudara, yang kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tadi, ya, kita melihat bahwa para murid yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang adalah keselamatan dari dosa dan murka Allah. Ini intinya penginjilan itu, spiritnya itu, saudara-saudara, bahwa Allah itu akan murka, ada murka besar pada akhir zaman. Cara menghindarinya cuma satu. Tidak ada cara lain. Kalau ada cara lain, ya, makanya di dalam tafsiran, kalau saudara baca, di dalam buku-buku tafsiran dikata, kalau ada jalan lain selain Yesus, gereja bisa santai. Saudara boleh santai, boleh memberitakan Injil atau tidak, karena masih ada jalan lain. Karena tidak ada jalan lain, saudara-saudara, makanya di dalam ayat 12 tadi dikatakan, saudara, ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada cara lain orang bisa selamat. Itu yang disebut finalitas Yesus Kristus. Ya. Yesus itu sudah final, tidak ada. Yang lainnya sudah tidak ada. Kalau saudara memang ingin melihat atau membiarkan tega, membiarkan keluarga saudara celaka, ya biarkan saja, mesti celaka, pasti. Itu hanya masalah waktu saja. Nah, penginjilan itu berpusat pada Kristus ya. Jadi gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul 4 itu selalu memberitakan Yesus, keselamatan yang menjadi spiritnya adalah demi keselamatan manusia dari bencana yang mengerikan yang ada di depan manusia. Tetapi, nah, tema khotbah pagi ini penginjilan yang berpusat pada Kristus. Kenapa kok berpusat pada Kristus? Karena ada penginjilan-penginjilan yang tidak berpusat kepada Kristus. Pusatnya pada apa? Diri manusia sendiri. Apa maksudnya diri manusia sendiri? Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan ya. Kita seringkali hanya menekankan apa ya? Saestu pinganderek Gusti. Betapa senangnya. Aku senang jadi anak Tuhan. Ya. Yang diberitakan teman, aku senang. Ya, kamu akan gembira loh ikut Yesus. Ini yang disebut. Kalau saudara memberitakan Injil, mengajak orang datang kepada Yesus hanya supaya dia gembira, dia senang, dia sembuh, ya. Memang bisa melalui kesembuhan loh saudara, Yesus sendiri menyembuhkan banyak orang ya, tetapi nanti yang dibicarakan Yesus ada penyakit lebih mengerikan daripada penyakit-penyakit fisik. Ya. Karena banyak yang disembuhkan tidak datang ya. 10 orang kusta yang disembuhkan hanya 1 yang balik lagi. 5.000 orang yang makan diberi makan, tapi ketika disalib tidak ada yang bersama Yesus kecuali beberapa muridnya saja. 12 murid pun lari kocar-kacir. Ya. Karena apa? Karena pikirannya tuh cuma makan, berkat, sembuh, melihat keajaiban. Ayo ikut Yesus itu nanti akan ada mujizat. Ya memang betul, tetapi itu setengah benar. Kemarin saya sudah membahas, setengah benar itu artinya tidak benar. Karena cuma separuh kebenaran. Ya. Kita tidak pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya yang menjadi urgensinya penginjilan itu apa? Kamu akan celaka, betul-betul celaka kalau kamu tidak percaya Yesus. Tanpa Yesus Kristus, tanpa kamu menerima pengorbanan Yesus di kayu salib, kamu akan binasa betul-betul. Ini masalah keselamatan, saudara, bukan masalah kenyamanan hidup di dunia. Makanya banyak orang yang akhirnya murtad karena apa? Ditarik-tarik, diinjili, supaya apa? Ikut Tuhan itu enak. Dan ternyata jalan 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak enak, balik lagi ke agama lama. Ternyata tidak enak ya. Nah, karena salah dalam menginjili. Banyak loh saudara, yang seperti ini balik lagi itu, saudara lihat yang artis-artis, orang-orang tenar yang terkenal akhirnya balik lagi ke keyakinan lama karena apa? Ternyata tidak seperti promonya. Karena penginjilannya bukan berpusat kepada Kristus. Ya apa yang dikerjakan Yesus itu apa? Nah, sekarang kita akan lihat apa dampak buruk dari penginjilan yang berpusat pada diri sendiri.
Yang pertama, saudara, kita akan melihat menjadikan penginjilan yang berpusat pada diri manusia sendiri, menjadikan orang-orang Kristen yang diinjili tersebut, ya, Kristen tanpa pertobatan. Ya, makanya saudaraku di dalam ayat 12 tadi dikatakan di sana keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Ini berbicara tentang terhindar dari neraka, murka Allah. Ini bukan berbicara tentang bagaimana sudah dapat nyaman tadi ya. Sudah dapat mengalami mujizat yang hebat, yang dahsyat ya. Banyak orang seperti 10 orang kusta itu. Ketika mengalami mujizat, luar biasa. Berapa orang yang balik? 1. Yang 9 mana? Yesus tanya. Berapa orang yang meminum air jadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana? Banyak. Siapa yang peduli bahwa Yesus itu juru selamat? Di mana ketika Yesus disalibkan? Banyak orang yang melihat mujizat Yesus membangkitkan. Kalau mujizat-mujizat itu banyak sudah dilakukan Yesus. Tapi mana ketika Yesus berada di kayu salib? Di manakah mereka pada saat Yesus berkata, siapapun yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Di dalam Yohanes 6, Yesus mulai mengajarkan, kamu kalau tidak makan dagingku dan minum darahku, di dalam Yohanes 6. Lalu setelah Yesus mengajarkan ajaran yang keras, bukan ajaran motivasi-motivasi yang mengenakan telinga, saudara. Itu orang mulai meninggalkan Yesus. Banyak murid yang mundur, langsung mundur. Karena apa yang ingin dilihat itu mujizat. Di YouTube, saudara-saudara, ya, pengkhotbah-pengkhotbah yang laris sekarang itu yang mengadakan mujizat. Pasti, bukan sekali lagi, saya bukan anti mujizat, saya mengalami banyak mujizat. Banyak penyakit yang saya alami, 2 kali saya harus masuk ruang operasi tapi tidak jadi, artinya saya percaya mujizat. Tapi mujizat itu bukan dikejar-kejar. Ya, dijadikan gaya untuk memperoleh viewers supaya viewersnya ribuan, 25K, tambah keren. Ya. William Metzger, saudara, ya, penulis buku Beritakan Kebenaran, dia menulis demikian. Penginjilan yang berpusat pada aku mengandung beberapa kebenaran Alkitab. Ya, mengandung beberapa kebenaran. Memang kelihatannya benar, intinya gitu loh. Tetapi semuanya telah melenceng. Sebab kesalahan terjadi ketika kebenaran disampaikan di luar konteks. Alan Harris saudara, telah merangkum dampak-dampak dari hal-hal yang berpusat pada satu pribadi, pada diri sendiri maksudnya. Yang pertama, mencoreng kehormatan Allah. Orang-orang mengaku sebagai orang-orang percaya namun hidup tidak diubahkan, hidupnya tidak diubahkan. Tidak ada perpalingan dari dosa, tidak ada. Karena apa? Yaitu tadi ikut Yesus demi menyenangkan dirinya. Nggak ada pertobatannya di situ. Karena fokusnya apa? Dirinya. Bagaimana saya memanfaatkan Yesus sebagai Tuhan, Yesus yang berkuasa itu untuk kenyamanan hidup saya. Nyaman dari apa? Terlepas dari penyakit. Nyaman dari apa? Bisnisku bangkrut, sekarang bangkit. Nah itu kenyamanan-kenyamanan. Makanya saya ikut Yesus. Demi apa? Kenyamanan diriku. Bukan untuk pertobatan. Di situ tidak ada pertobatannya. Kelihatannya bertobat, datang kepada Yesus, tapi datang kepada Yesus untuk memanfaatkan Yesus. Memperalat Yesus. Kiranya Allah, ini saya lanjutkan ya, tulisannya Will Metzger. Kiranya Allah menolong kita agar kita tidak bertentangan dengan karakter ketika kita bersaksi. Hendaknya Allah yang kita saksikan konsisten dengan Allah yang kita sembah. Penginjilan kita perlu memberikan penekanan pada Allah yang kudus, bukan sekedar Allah yang ada untuk memberi kita kesenangan dan kenyamanan. Tekankan ketika saudara menginjili, makanya kalau peringatan tentang neraka, murka Allah itu saudara sedang berbicara tentang apa? Allah yang kudus, tidak kompromi dengan dosa. Ya. Harus ditekankan juga. Soal saudara mendoakan, bapak saya sendiri berdoa setiap ada orang sakit, bukan orang Kristen, didoakan.
Tetapi dalam kondisi berita yang disampaikan tetap sama. Tanpa Yesus, saudara akan menghadapi kebinasaan. Menghadapi murka Allah yang mengerikan. Penginjilan yang tidak berfokus kepada Kristus, tetapi berfokus kepada kenyamanan diri, menghasilkan Kristen imitasi atau Kristen tanpa pertobatan. Dampaknya seperti itu, saudara-saudara. Kalau saudara, anak-anak itu sekarang kadang-kadang pada nginep di gereja, ngobrol, tidur di sini kadang-kadang. Kalau saudara tidur di sini semalam gitu, saudara akan mendengar suara-suara aneh di plafon, di atas plafon. Suara apa? Suara tikus pating geludak, makanya lampunya beberapa lampu mati-mati. Itu mungkin kabelnya digigiti. Geludak. Tikusnya itu saudara siang malam di gereja. Walaupun dia siang malam di gereja, tapi dia bukan tikus Kristen. Tidak otomatis Kristen. Ada anjing yang setia ibadah. Ya, kemarin di YouTube atau di mana itu ya. Sampai tuannya mati itu sudah, tuannya kan biasanya datang, anjing itu datang bersama tuannya ke gereja. Setelah tuannya mati, setiap minggu anjingnya tetap ke gereja. Tapi anjingnya itu bukan anjing Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang ke gereja, tetapi dia bukan orang Kristen. Ini yang disebut ilalang. Kita tidak bisa membedakan. Bukan gandum itu. Itu kambing, bukan domba. Ya. Mirip, makanya saudaraku jangan terkecoh dengan jumlah. Ya, wah kalau gereja ini bertumbuh pesat, ini berarti gerejanya bagus. Gereja Kristen orang-orang suci akhir zaman itu mengalami pertumbuhan pesat, saudara. Pesat sekali. Kalau gitu bener dong, berarti itu gereja bagus. Enggak juga, saudara-saudara ya. Nah, tidak menjamin kalau orang datang ke gereja mengaku percaya Yesus bahwa dia adalah sungguh-sungguh orang Kristen. Ya. Tidak menjamin. Mirip, serupa, tapi tidak sama. Itu yang disebut imitasi. Saya pernah diajak teman saya ya. Teman saya ini memang pawang ular tapi bukan pawang pakai ilmu magic enggak ya. Teman-teman saya pakai minum empedunya itu saja, digigitkan, minum empedu, terus tatarannya tapi harus mulai dari ular yang bisanya agak tidak mematikan sampai yang mematikan. Nah ketika saya mencari dia, saya diajak, yuk cari belut yuk. Piye cara nih, di galengan itu sudah setiap ada lubang-lubang kecil, dia rogoh, serat gitu ya. Dia tarik keluar, belut yang gede. Saudara. Wah saya melu-melu. Saya lihat ada bolongan juga tak rogoh ganti, serat. Itu lumpur ya. Tak demuk, ada isinya sudah. Loh, saya bilang, kok kasap? Kuwi ulo. Waduh, saya lari gijar-gijar. Ulo. Lah ulo ini kasap itu. Sudah lubangnya sama, di dalam lumpurnya sama, tapi jenisnya beda, siji kasap, saudara-saudara. Ya, serupa tapi tak sama, hati-hati, saudara-saudara. Ya banyak orang yang KTP-nya Kristen, sama KTP-nya. Ya, makanya saudara-saudaraku banyak juga yang akhirnya murtad, bahkan pendeta pun bisa murtad kalau dia jadi pendeta, fungsinya apa? Mencari penghidupan. Ya. Sekarang kan di YouTube itu pokoknya piye carane yang nonton banyak. Viewernya banyak, itu targetnya wis semua. Jadi ada gereja YouTube, gereja opone gitu. Terus naik perjamuan kudus bagaimana, saudara-saudara? Saya mau tanya, kalau perjamuan kudus seperti apa? Beli sendiri. Perjamuan kudus itu pada perjamuan pertama, saudara, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Yesus memecah, mereka menerima. Ada persekutuan. Ya, persekutuan di situ. Bahkan ya, di dalam buku teologi, satu buku teologi saya lupa mengatakan, keluar duluan itu, perjamuan belum selesai itu jadi masalah. Siapa yang keluar duluan? Yudas. Posisi itu menjadi penting, saudara. Koinonia, persekutuan, kebersamaan sahabat perjamuan kudus itu tidak bisa dengan jarak. Ya, saya orang Kristen itu hanya rohnya saja, Pak Tri. Tapi kan kita tetap satu hati ya.
Di YouTube itu saya satu hati, satu roh. Nggak bisa saudara, besok saudara itu diberi tubuh kebangkitan, karena yang dikumpulkan itu tubuhnya juga. Kalau jiwa dan rohnya saja memang yang cukup, nggak usah diberi tubuh kebangkitan. Ya makanya saudara diberi tubuh kebangkitan supaya apa? Ketika saudara di surga bersama Yesus dengan tubuh saudara. Bukan hati dan roh saudara saja. Itu yang harus dipikirkan saudara. Sproul menulis demikian. Saudara. Ini teolog juga ya. Kesalahan yang menyedihkan adalah bentuk modern dari ajaran sesat antinomianisme yang mengatakan bahwa seseorang dapat dibenarkan dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat tetapi tidak sebagai Tuhan. Nah ini perbedaannya apa? Orang menerima Yesus sebagai juru selamat loh. Mungkin kita sama ya. Saya menerima Pak Tri Yesus sebagai juru selamat. Tapi menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Karena Yesus Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan, ya, dan percaya dalam hatimu, ya, percaya, ya pertama di sini dikatakan percaya itu tidak hanya Yesus sebagai juru selamat, tapi sebagai Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Iman sejati menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bersandar pada Kristus saja untuk keselamatan adalah pada saat seseorang mengakui kebergantungan secara total kepada Dia dan bertobat atas dosa-dosanya. Bertobat dari dosa-dosanya adalah menyerahkan diri pada otoritas Kristus atas diri kita. Menyangkali ketuhanannya adalah mencari pembenaran dengan iman tanpa pertobatan. Di mana ini berarti tidak memiliki iman. Jadi gini loh saudara. Maksudnya kalau kita ini menerima Yesus sebagai juru selamat saja, tetapi menolak Dia sebagai Tuhan, Tuhan itu kan gampangnya Tuan kita, Raja kita. Aku mau Yesus menyelamatkan, tapi aku tidak mau hidup di dalam ketentuan-ketentuannya. Makanya antinomianisme tadi, anti hukum-hukumnya Tuhan. Ya. Aku mau diselamatkan oleh Yesus, tapi aku tidak mau hidup dengan cara Yesus. Ya intinya apa? Ya sakarepku nek sudah. Soal mengatur uang sakarepku, soal ibadah sakarepku sendiri, pelayanan sakarepku. Jadi tidak pakai konsep-konsepnya Yesus. Tapi soal keselamatan aku menerima. Tidak bisa, itu disebut Sproul tadi sudah, itu tidak beriman karena iman harus nyata dalam perbuatan. Terimalah Yesus itu sebagai juru selamat dan jadikan Dia Tuhan saudara yang saudara layani. Tidak ada saudara-saudara di perintah bupati, mamanya saudara pegawai negeri, tolong kamu ke kelurahan sana, bilang ke Pak Lurah begini. Mah, nanti sore ya Pak Bupati, tidak mungkin. Saudara masih, ya Pak, budal. Kalau Yesus berkata, ya persembahkanlah hidupmu. Persembahan ini bukan masalah 1/10 lagi. Ya. Seluruh yang ada pada diri saudara menjadi miliknya, saudara gunakan untuk kemuliaannya. Dan seterusnya, saudara harus berkata ya terhadap firman Tuhan. Tidak boleh memilih-milih firman Tuhan dan yang ini tak lakukan dan yang itu tidak. Itu milih-milih. Yang kedua saudara, apa dampaknya kalau kita menginjili tetapi penginjilan bukan berpusat pada Kristus tetapi berpusat pada diri sendiri. Yang kedua yang terjadi adalah menjadikan orang Kristen tanda kutip, ya, yang kelihatannya bertobat tadi menjadi orang yang berpusat pada pengalaman-pengalaman saja. Ya. Sekali lagi di dalam ayat 12 itu yang dipermasalahkan adalah hukuman kekal yang dihindari itu. Ini bukan masalah pengalaman-pengalaman wow. Pengalaman-pengalaman yang heboh. Ini masalah neraka, Saudara. Neraka itu real dan itu pasti di depan kita. Di depan semua orang. Itu real. Jadi jangan masalah cuma kehebatan, mujizat. Sedih saya saudara kalau sekarang YouTube itu dan viewersnya banyak itu, ribuan. Sampai saya itu praktek dengan Bu Nini ya waktu itu. Dek, coba kowe nonton YouTubeku, video callan kita. Terus tangan saya itu tak ginikan di kamera.
dalam nama Yesus sembuh. Kamu lihat tanganku, berdampak enggak? Iya, dampak. Iya. Aku cuma gini-gini aja. Karena ada tipe manusia yang sugestibel, ada yang tidak. Yang sugestibel akan terasa banget, saudara. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Makanya batunya Ponari pun bisa menyembuhkan kalau orang percaya. Itu saudara nanti praktekkan. Diginikan saudara kroso banget. Wih, ada kuasa. Betul-betul, ampuh. Permainan-permainan gitu. Makanya saya mempelajari hipnotis itu tujuannya apa? Mengerti psikologi manusia itu kayak apa. Permainan-permainan psikologi sesungguhnya saudara itu, ya, manipulasi psikologi yang dan itu didengung-dengungkan di pengkhotbah-pengkhotbah dan orang Kristen senang sekali. Ya, diajak memikirkan, mengalami hal-hal yang wow. Oleh karena itu, penulis buku Beritakan Kebenaran, Will Metzger, mengutip tulisan A.W. Tozer penulis Kristen terkenal ya. Salib yang baru tidak membunuh pendosa, melainkan hanya mengubah arahnya. Ya, tidak mematikan orang berdosa maksudnya dari dosanya, tapi melainkan hanya mengubah arahnya. Ia membawa pendosa kepada cara hidup yang lebih bersih dan lebih menyenangkan dan mempertahankan harga diri. Pada orang yang percaya diri, salib baru mengatakan marilah dan tonjolkan dirimu bagi Kristus. Tetap saja dirinya, saudara. Tonjolkan dirimu bagi Kristus. Enggak apa-apa, yang penting tetap ada hubungannya dengan Kristus. Walaupun di situ ada penonjolan diri. Pada orang yang sombong, ia berkata, marilah kita bermegah di dalam Tuhan. Ayo kita bermegah dalam Tuhan boleh, tapi bermegahnya itu bermegah bukan karena Tuhan, tapi yang dimegahkan memang dirinya gitu loh. Pada yang suka berpetualang, ia berkata, marilah dan nikmatilah petualangan hidup Kristen yang melimpah. Ya, pemikiran di balik salib baru ini, yang bukan salib Kristus ya, mungkin saja tulus, mereka tulus benar-benar. Kalau saudara tanya para pengkhotbah itu apakah mengasihi Tuhan melayani? Iya, saya tulus gitu. Ya, namun ketulusan saja tidak dapat membenarkan kesalahannya. Salib baru sama sekali gagal menyampaikan makna sepenuhnya dari salib. Salib adalah simbol dari kematian. Di sana benar-benar kita mati bagi diri kita sendiri, mati bagi dosa-dosa, mati bagi keduniawian. Tapi orang-orang Kristen sekarang diberkatilah saudara-saudara, dibikin menjadi duniawi sekali. Ya, menjadi duniawi sekali. Tadi bibir saya robek, saudara, kena silet. Makanya saya agak terlambat menyapa pendengar yang streaming ya. Karena kulit saya bibir robek. Hanya saya tutup beberapa menit, pulih. Nah, jadi robek itu saudara, ketika robek, ketika darah kita ini mengalir dari robek yang keluar dari kulit kita, bersentuhan dengan udara, ya, darah kita itu akan menghasilkan enzim trombin, ya, yang mengubah protein plasma fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini apa saudara? Ini membentuk anyaman dari serat sehingga butiran darah terbendung. Ya, terbendung. Nah, iman itu seperti anyaman tadi saudara. Jadi ketika darah kita kena udara, terjadi anyaman, nutup, mengering ya, supaya darah itu tidak keluar terus. Ada jaringan yang di situ langsung menutup. Iman itu sebenarnya seperti itu, saudara. Untuk mencegah sebuah luka yang mencelakakan. Kalau darah terlalu banyak keluar, celaka. Ya. Jadi ini bukan masalah iman, itu bukan masalah kenikmatan. Ya, iman itu benar-benar kekuatan. Kekuatan apa? Yang menyanggupkan orang menghadapi penderitaan apapun. MKC, saudara. Foto terakhir tuh bibirnya nyonyor, gede, duwer karena sudah diantemi, dikasih kotoran kan infeksi ya, jadi bibirnya sampai gede, saya sampai pangling wajahnya, saudara. Nah, Injil itu saudara kekuatan, Injil itu kekuatan yang menyelamatkan manusia berdosa. Kadang-kadang ini tidak ada kenikmatannya, saudara lihat. Saulus itu setelah bertobat, sudah hidupnya tidak malah senang, sudah hidup bagi Kristus itu mati-matian seluruh all.
talentanya, kemampuannya, dia bikin tenda itu bukan supaya duitnya banyak terus jalan-jalan kemana, enggak. Dia bikin tenda mati-matian untuk apa? Membiayai dirinya supaya dapat menginjili, memberitakan supaya tetap dapat melayani. Itu yang dikerjakan mati-matian. Clement, Bapak Gereja berkata, saudara, melalui semangat dan iri hati, pilar-pilar gereja ini semangat dan iri hatinya orang-orang luar ya, terhadap orang-orang Kristen. Pilar-pilar gereja yang paling setia dan paling benar telah dianiaya, bahkan sampai pada kematian-kematian yang menyedihkan. Kepada para rasul yang ikut serta, yang telah meninggalkan teladan yang mulia kepada kita. Karena ini bukan hanya para pria, tetapi juga para wanita telah dianiaya dan telah menderita dengan sangat menyedihkan dan hukuman-hukuman yang kejam. Mereka sudah menyelesaikan jalan iman mereka dengan keteguhan. Iman sejati itu bukan menghasilkan keajaiban-keajaiban gitu, saudara. Ya, sekali lagi, saya kemarin pernah cerita ya, orang mengalami mujizat itu bukan karena orang itu beriman. Yesus bertanya pada orang lumpuh, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Tuhan. Ketika airnya mulai bergoncang, orang lain itu mendahului aku. Tidak ada iman di situ, sudah. Harusnya kan, maukah engkau sembuh? Nek orang beriman kan jawabnya, ya Tuhan, aku mau sembuh. Enggak, sudah. Orang lain mendahului aku. Terus Yesus berkata, angkat tilammu, berjalan. Mbuh orang percaya, mbuh orang tidak. Disembuhkan, saudara. Nah, makanya kesembuhan itu, saudara, tidak usah heboh. Makanya di luar gereja, di luar Kristus, di luar hamba Tuhan, kesembuhan-kesembuhan juga banyak. Ya pasti ada kesembuhan yang benar, pasti ada ya. Tetapi maksudnya jangan iman sejati itu bukan masalah kehebohan-kehebohan, enggak, tetapi kekuatan. Ketika sudah tetap bertahan di dalam penderitaan, penganiayaan, kondisi bangkrut, sudah tetap percaya, enggak, iman sudah tidak goncang, itulah iman. Ya. Tidak hanya masalah yang hal-hal yang wow-wow saja. Ya.